Setahun terakhir ini, hidup terasa lebih berat daripada yang ingin aku akui. Dari luar, aku terlihat baik-baik saja. Masih bisa bercanda, masih bisa bekerja, masih bisa menjawab, aku nggak apa-apa. Tapi di dalam, aku tahu, aku sedang lelah. Lelah menjaga hati agar tidak hancur lagi. Akhir-akhir ini, hidup terasa berat. Bukan karena satu kejadian besar. Bukan karena satu masalah yang jelas bentuknya. Justru yang membuatku capek adalah hal-hal kecil yang datang terus-menerus dan tidak pernah benar-benar selesai. 1 tahun belakangan ini rasanya capek. Capek yang sulit dijelaskan. Capek yang bahkan kadang membuatku bingung. Sebenarnya aku sedang capek karena apa? Banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Hal-hal yang dulu sudah kususun rapi di kepala, yang sudah kubayangkan akan berjalan baik-baik saja. Tapi satu persatu berubah arah. Satu persatu runtuh. Satu persatu memaksaku untuk berkata, ya sudah, mungkin memang bukan jalannya. Aku berusaha menerima. Sungguh, aku belajar mengikhlaskan. Belajar berdamai. Belajar berkata, nggak apa-apa. Tapi tetap saja, rasanya sakit saat harapan harus jatuh berulang kali. Yang aneh, sekarang bahkan ketika ada hal baik datang, aku tidak langsung menyambutnya. Aku tidak langsung tersenyum lepas, tidak langsung bersyukur dengan ringan. Pikiranku justru sibuk. Aku bertanya pada diri sendiri, ini akan bertahan sampai kapan? Jangan-jangan nanti jatuhnya lebih sakit. Bagaimana kalau ini cuma sementara? Seolah-olah kebahagiaan adalah sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang harus kucurigai. Aku tidak lagi menikmati momen baik sepenuhnya. Aku menikmatinya sambil waspada. Sambil berjaga-jaga. Sambil menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Dan tanpa sadar, energi hidupku terkuras. Bukan oleh kenyataan, tapi oleh skenario buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Melelahkan memang. Sangat melelahkan. Tapi aku tetap melakukannya. Karena di dalam kepalaku ada satu kalimat yang terus berputar. Aku harus melindungi diriku, aku harus menjaga jiwaku dari rasa kecewa kalau aku terlalu berharap. Aku pikir dengan tidak terlalu berharap tinggi, aku akan lebih aman. Kalau suatu hari kebahagiaan itu pergi lagi, aku tidak akan terlalu hancur. Kalau sesuatu gagal lagi, aku sudah siap. Setidaknya begitu yang kupikirkan. Namun masalahnya, di saat yang sama, aku juga ingin menikmati kebahagiaan itu. Aku ingin tertawa tanpa takut. Ingin merasa tenang tanpa dihantui cemas. Ingin percaya bahwa kali ini hal baik boleh tinggal lebih lama. Tapi pikiranku selalu menahannya. Setiap kali aku memulai terlalu senang, ada suara kecil yang berkata, jangan terlalu bahagia, nanti jatuhnya sakit. Lalu aku menurut. Mungkin karena selama ini aku terlalu sering menjumpai keterpurukan dibanding kebahagiaan. Terlalu sering berharap lalu kecewa.
terlalu sering percaya, lalu dikhianati keadaan. Sampai akhirnya hatiku belajar untuk selalu siaga. Belajar untuk tidak terlalu terbuka. Belajar untuk tidak terlalu tinggi terbang. Belajar untuk tidak terlalu yakin. Dan sekarang, kadang hanya dengan mengharapkan kebahagiaan saja, aku merasa bersalah. Seperti aku menuntut terlalu banyak dari hidup. Seperti aku tidak tahu diri. Aku bertanya dalam hati, apakah aku egois karena ingin bahagia? Apakah aku tidak bersyukur? Apakah aku tidak pantas mengharapkan hidup yang lebih ringan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah benar-benar terjawab. Hanya berputar, berulang, melelahkan. Dan di titik itu aku sering kebingungan. Sekarang aku harus bagaimana? Bagaimana caraku menikmati hidup yang berkali-kali menamparku dengan realita yang tidak sesuai harapan? Bagaimana caranya tetap berjalan tanpa terus-menerus menyiapkan diri untuk luka berikutnya? Bolehkah aku berharap? Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa berat. Karena berharap berarti membuka kemungkinan kecewa. Berharap berarti memberi ruang pada rasa sakit. Dan aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk merasakan itu lagi. Padahal, kalau aku jujur pada diri sendiri, aku sudah bertahan sejauh ini. Aku sudah melalui banyak hal yang dulu kupikir tidak akan sanggup kulewati. Hari-hari yang gelap, malam-malam yang panjang, tangis yang tidak bisa kuceritakan pada siapa-siapa. Dan aku tetap di sini, masih berdiri, masih berjalan. Masih mencoba. Mungkin rasa takut hari ini bukan tanda aku lemah. Mungkin itu tanda aku sudah terlalu sering terluka. Dan sekarang aku hanya sedang berusaha melindungi diri dengan caraku sendiri. Mungkin hari ini aku belum bisa berharap dengan berani. Dan itu tidak apa-apa. Kalau kebahagiaan itu masih kunikmati dengan hati-hati, pelan-pelan, itu juga tidak salah. Berharap tidak harus besar, tidak harus lantang, tidak harus penuh keyakinan. Kadang berharap cukup berarti aku memberi izin pada diriku untuk tersenyum sebentar tanpa merasa bersalah. Memberi izin untuk merasa cukup, memberi izin untuk merasa ringan, meski hanya sebentar. Dan mungkin jawaban dari pertanyaanku selama ini bukan iya atau tidak, tapi aku boleh mencoba. Sedikit saja, aku boleh belajar percaya lagi. Pelan-pelan, aku boleh menikmati satu momen baik tanpa langsung mencurigainya. Aku boleh tertawa tanpa langsung takut kehilangannya. Karena setelah semua yang kulalui, setelah semua luka yang sudah kutahan, aku pantas untuk setidaknya percaya bahwa kebahagiaan tidak selalu datang hanya untuk pergi.